bisa ya negara mengganti nama negara mereka? Apa saja alasannya? Yuk simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum, welcome back di channel Utopian Indo TV di segmen Mau Tahu. Di video ini kita akan membahas negara mana saja yang pernah mengganti nama negara mereka. Nama menjadi identitas diri kita, pun tidak terkecuali nama untuk suatu negara. Cikal bakal nama negara biasanya diambil dari sejarah berdirinya negara. Namun faktanya terdapat beberapa negara yang memutuskan berganti nama dengan berbagai alasan tertentu. Perubahan nama dilakukan karena situasi politik atau penyesuaian bahasa suatu negara. Namun, ada juga negara yang berganti nama dengan alasan nama negaranya mirip dengan nama negara lain. Inilah beberapa negara yang memutuskan mengganti nama negaranya. Yang pertama adalah Irlandia. Pada 1937, Irlandia mengganti nama internasional dari Irish Free State menjadi Ireland. Tujuannya untuk menghapus semua ikatan dengan Inggris. Negara ini telah berperang sengit dengan Inggris selama 2 tahun lamanya. Yang kedua adalah Iran. Sebelum 1935, Iran bernama Persia. Kemudian pada Maret 1935, negara ini resmi berganti nama menjadi Iran. Pada akhirnya pemerintah Iran meminta negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik untuk menggunakan nama baru tersebut. Usulan perubahan nama tersebut datang dari Duta Besar Iran untuk Jerman yang berada di bawah pengaruh Nazi. Yang ketiga adalah Thailand. Selama berabad-abad, Thailand dikenal sebagai Siam serta diperintah oleh seorang raja. Pada 1939, negara di Asia Tenggara itu mengubah bentuk negaranya menjadi monarki konstitusional. Sejalan dengan itu, nama Siam berubah menjadi Thailand. Dalam bahasa lokal, Thailand berarti negara orang-orang yang bebas, yang dipakai hingga saat ini. Yang keempat adalah Zimbabwe. Zimbabwe dulunya bernama Rhodesia, yang merupakan nama pemberian kolonial. Antara 1953 hingga 1963, Rhodesia Selatan bergabung dengan Rhodesia Utara dalam sebuah federasi. Pada April 1980, negara ini mendapat pengakuan internasional setelah kemerdekaannya sebagai Republik Zimbabwe tentunya. Yang kelima adalah Myanmar. Myanmar pada awalnya bernama Burma. Pada 1989, junta militer yang berkuasa mengubah namanya menjadi Myanmar. Menurut pemerintahan junta, nama Burma hanya merujuk pada etnis mayoritas negara tersebut dan tidak menaungi 134 etnis minoritas lainnya. Perubahan nama tersebut terjadi setelah ribuan orang terbunuh dalam peristiwa pemberontakan rakyat. Hingga saat ini perubahan nama Myanmar tersebut telah diakui oleh United Nations. Yang keenam adalah Kamboja. Kamboja telah berganti nama selama beberapa kali. Antara 1953 hingga 1970, nama internasional negara ini adalah Kingdom of Cambodia atau Kerajaan Kamboja. Setelah 5 tahun dari 1970 hingga 1975, nama negara berubah menjadi Khmer Republic. Di bawah pemerintahan komunis dari 1975 hingga 1979, negara itu disebut sebagai Demokratik Kampuchea. Selanjutnya, saat berada di bawah otoritas transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989 sampai 1993, nama tersebut berubah lagi menjadi State of Cambodia. Kemudian setelah pemulihan monarki pada 1993, namanya diubah menjadi Kingdom of Cambodia atau Kerajaan Kamboja. Yang ketujuh adalah Sri Lanka. Sri
Sri Lanka mengubah nama negaranya untuk melepaskan diri dari peninggalan kolonial. Sebelumnya negara ini bernama Ceylon, nama yang diusut dari pemberian Inggris. Perubahan nama Ceylon menjadi Sri Lanka dilakukan pada 1972 ketika negara itu merdeka dari kekuasaan Inggris. Namun, pada 2011 Sri Lanka secara resmi menghapus nama Ceylon dan menetapkan namanya hingga saat ini. Yang kedelapan adalah Republik Ceko. Pada 2016, Republik Ceko mengganti nama secara internasional dari Czech Republic menjadi Czechia. Motif penggantian nama tersebut adalah bagian dari promosi negara. Selain itu, versi pendek Czechia dipandang lebih mudah untuk dilampirkan ke dalam produk-produk negara ini. Yang kesembilan adalah Eswatini. Pada April 2018, Raja Miswati ketiga mengganti nama Swaziland menjadi Eswatini. Perubahan nama tersebut merupakan upaya negara untuk bebas dari peninggalan masa kolonial. Alasan lainnya, Raja Miswati ketiga menilai nama Swaziland serupa dengan Switzerland atau Swiss, sehingga kerap membuat orang bingung. Perubahan nama tersebut diumumkan pada peringatan 50 tahun pembentukan Eswatini. Yang ke-10 adalah Makedonia Utara. Pada 2019, Republik Makedonia secara resmi berganti nama menjadi Republik Makedonia Utara. Berbeda dengan beberapa negara lain, motivasi perubahan nama tersebut lebih bersifat politis. Makedonia berusaha meningkatkan hubungan dengan Yunani dengan tujuan dapat bergabung dengan NATO dan juga Uni Eropa. Sementara itu, Yunani telah lama memperdebatkan penggunaan nama Makedonia, sebab Makedonia merupakan nama wilayah geografis di Yunani dan kerajaan Yunani kuno. Yunani sempat mengusulkan nama Republik Vardar atau Republik Skopje sebagai ganti untuk Makedonia. Tapi setelah melalui negosiasi panjang, akhirnya terpilih nama Makedonia Utara. Yang selanjutnya adalah Belanda. Pemerintah Belanda mengganti nama negara secara internasional dari Holland menjadi Netherlands pada 2020 lalu. Tujuannya adalah merombak citra negeri kincir angin tersebut. Lebih dari itu, saat ini nama Holland Utara dan Holland Selatan masih digunakan sebagai nama dua provinsi di negara itu. Perubahan nama tersebut adalah upaya pemerintah setempat untuk menjauhkan Belanda dari asosiasi negatif sebagai negara yang melegalkan penggunaan narkoba dan juga prostitusi. Yang terakhir adalah Turki. Pada 2022 ini, nama baru Turki menjadi Turkiye. Wacana penggantian nama ini telah disuarakan oleh Presiden Erdogan sejak lama. Presiden Erdogan berpandangan bahwa nama Turki yang dikenal dalam bahasa Inggris sama dengan arti kalkun. Bahkan, menurut kamus Cambridge, Turki didefinisikan sebagai sesuatu yang gagal atau orang yang bodoh atau konyol. Menurut Presiden Erdogan, kata Turkiye dapat mewakili dan mengekspresikan budaya, peradaban, dan nilai-nilai bangsa Turki dengan cara yang terbaik. Lebih dari itu, penyebutan kalkun dengan Turki sendiri memang memiliki cerita sejarah yang cukup panjang. Salah satu versi mengatakan ketika penjajah Eropa menginjakkan kakinya di Amerika Utara dan menemukan ayam kalkun liar. Mereka mengasosiasikan ayam tersebut mirip dengan ayam mutiara yang ada di wilayah Turki pada masa Ottoman. Akhirnya hewan tersebut dinamai sama dengan negara Turki. Tak hanya itu, Erdogan juga menekankan kekuatan budaya Turki di dunia internasional. Pasalnya, warga Turki sendiri menyebut negaranya sebagai Turkiye dan bukan Turki. Dari beberapa negara yang berganti nama di atas, rebranding menjadi alasan dibalik perubahan nama-nama negara tersebut. Antara memiliki arti yang tidak sesuai atau memiliki kemiripan dengan negara lain, ataupun sekadar untuk mengindahkan nama untuk negaranya tercinta. Oke, sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk dukung terus channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.